Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ganjar Pranowo tekankan korupsi jadi hal mendesak yang harus dibenahi ya. Selama 2 periode kemana begitu ya. Bahkan menjadi gubernur ya 2 periode saja tidak mengatasi dengan hal seperti ini begitu ya. Apakah ini mengkritik kebijakan Pak Jokowi hari ini begitu ya? Memang ya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Bagaimana dengan sekarang begitu? Ada kader PDIP di situ begitu ya. Ada kader-kader yang lain di situ begitu. Semakin merajalela angka korupsi ini begitu ya. Bagaimana jadinya begitu ya? Seperti Pak Ganjar 2 periode memimpin gubernur ya di Jawa Tengah. Tapi pertama ya terkait dengan hal korupsi ini ya sama aja begitu ya. Karena memang di era Pak Jokowi ini grade-nya di KPK itu sudah turun begitu. Bayangkan begitu ya. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa orang-orang berbicara tentang korupsi ya, semua orang pasti melakukan begitu. Mungkin orang di institusi lain atau birokrasi lain pernah melakukan korupsi seperti ini, masih belum ditemukan seperti apa begitu ya. Tetapi kalau kita melihat kondisi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini, saya tertawa aja, ngakak begitu ya. Kok tiba-tiba dia berbicara tentang korupsi? Ini ya, seharusnya kalau ingin berkritik, kritik aja Pak Jokowi. Kan begitu logika kita begitu ya. Jadi dia berbicara korupsi ya mungkin di satu sisi ya mungkin Pak Ganjar itu sudah artinya ketinggalan zaman terkait dengan ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Ganjar Pranowo tekankan korupsi jadi hal mendesak yang harus dibenahi ya. Saya sepakat dengan perkataan itu. Tapi 2 periode Pak Ganjar ini masih belum menyelesaikan bagaimana kondisi hari ini begitu. Seharusnya Pak Jokowi dikritik terkait dengan korupsi hari ini begitu ya. Semakin luar biasa begitu ya. Tapi tautannya Pak Ganjar ya seperti itu begitu ya. Korupsi terbanyak PDIP dan Ganjar terindikasi korupsi EKTP. Bagaimana dengan itu? Ini pertanyaan dari komentar-komentar netizen ya. Sampean EKTP mana? Kalau ini daerah mana ini? PDIP ya memuncaki daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap KPK. Bayangkan ya, banyak sekali ya kader PDIP ya di Jawa Tengah ditangkap KPK. Apakah tindakan-tindakan yang lain begitu ada atau apa begitu? Ini sebanyak 15 ya. Bahkan salah satu penyebab gagalnya negara di berantas korupsi adalah karena narasi-narasi berantas korupsi hanya omong kosong begitu ya. Bahkan hanya sekedar gimmick ya, dianggap sebagai alat pencitraan yang rapuh, sebatas lisan, kuar-kuar belaka, bahkan kerap digaungkan ya dengan sangat gagahnya oleh mereka yang patut pula diduga korupsi ya. Saya beri tantangan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar mengatakan begini ya, bagi koruptor ya akan dihukum mati ya. Apakah janji-janji itu akan ditunaikan ya? Apakah janji-janji berani memberikan janji itu? Ya, kalau Pak Ganjar memberikan sebuah janji itu ya, apabila seorang koruptor lalu kemudian dihukum mati siapapun orangnya, ya, saya yang akan memilih Pak Ganjar hari ini, ya. Saya beri tantangan itu. Ketika Pak Ganjar mengatakan begini, bagi koruptor yang tertangkap KPK atau baik OTT atau apa begitu, yang penting itu korupsi begitu ya. Lalu kemudian Pak Ganjar dengan janjinya akan menghukum atau menghukum mati orang yang melakukan korupsi itu, saya yang pertama yang akan mendukung Pak Ganjar begitu. Kalau itu berani dikatakan Pak Ganjar begitu ya. Tetapi kalau dia tidak berani, masih sana membenahi dan sebagainya, omong kosong begitu ya. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah. Semuanya omong kosong terkait dengan korupsi ini begitu ya. Apalagi ya masih banyak bangsa kita begitu dikorupsi orang mereka begitu. Apalagi sudah ditemukan Rafael, terus kemudian kasus 300 triliun dan sebagainya begitu, kok tidak ada kabar hari ini, ngapain aja, kan begitu logika kita begitu. Maka saya beri tantangan kepada Pak Ganjar ya, ini semoga video ini sampai begitu ya. Kalau Pak Ganjar ingin menjadi calon presiden dan janjinya ya akan menghukum mati para korupsi atau para koruptor, saya yang akan mendukung Pak pertama kali untuk Pak Ganjar ya. Ya, kalau memang ini sampai kepada telinga Pak Ganjar begitu, semoga nyampai aja begitu ya. Bahkan ini berani tunjukkan Harun Masiku ngompet ya, tak pilih ya. Ini banyak sekali Harun Masiku dan sebagainya. Bagaimana selama Pak Jokowi ya 2 periode tugasnya begitu ya, Harun Masiku nggak ditangkap-tangkap, kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Ganjar Pranowo tekankan korupsi jadi hal mendesak yang harus dibenahi. Yang saya katakan tadi bahwa inilah tantangan kepada Pak Ganjar begitu ya. Bakal calon presiden baca pres dari fraksi PDP Perjuangan PDP Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hal yang paling mendesak yang harus dibenahi di tanah air adalah masalah korupsi. Banyak ya para pemimpin-pemimpin yang menjadi calon mencalon pemimpin begitu ya. Anggota legislatif, presiden, gubernur dan sebagainya akan membenahi korupsi ini. Tapi tahu-taunya banyak yang tertangkap OTT begitu kan, masih banyak orang-orang yang melakukan korupsi begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang ada kebijakan dari presiden, ada hukuman mati, saya kira banyak orang yang tidak melakukan korupsi itu begitu ya. Ya harus ada bukti itu. Ketika ada korupsi langsung ditembak dar, gitu aja begitu ya. Menurut Ganjar, permasalahan korupsi di tanah air adalah belum tuntas. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dibenahi. Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi 2 periode begitu kan? Kritik aja kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama ini, kan begitu logika kita begitu ya. Korupsi belum tuntas, saya kira itu PR bersama yang hari ini mesti diperkirakan oleh semua ya, kata Ganjar. Satu-satunya mengatasi angka korupsi di Indonesia itu adalah hukuman mati ya, tidak ada yang lain, tidak bisa ditawar itu begitu ya. Ketika masih nawar-menawar itu malah memberikan satu leluasa kepada mereka yang orang-orang korupsi begitu. Saat ditanya bagaimana untuk memberantas korupsi di Indonesia, Ganjar menekankan bahwa perlunya perubahan atau reformasi dari segi penegak hukum. Menurutnya hal tersebut akan menjadi prioritas saat terpilih menjadi presiden 2024 mendatang. Wah, ini omong kosong begitu ya. Kata-kata Pak Ganjar saya katakan sampai hari ini begitu. Itu adalah omong kosong ya. Saya mengatakan seperti itu ya. Dalam bangsa kita kalau masih memerlukan perubahan atau reformasi atau penegak hukum dan sebagainya, itu sejak dulu dilakukan begitu. Coba katakan aja, bagi yang korupsi akan dihukum mati dengan regulasi yang ada, baru orang akan percaya itu begitu ya. Tetapi kalau masih ada perubahan, ada pembenahan, ada ini dan itu omong kosong. Itu sejak dulu dilakukan begitu bagi orang-orang yang kemudian pejuang demokrasi kita begitu kan. Pak Fahri Hamzah sejak dulu keluar-keluar terkait dengan terkait dengan masalah korupsi begitu. Hanya satu-satunya orang yang mengatakan hukuman mati kepada koruptor itu adalah Pak Mahfud MD kalau dia menjadi presiden. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden ya insya Allah hukuman korupsi akan dihukum mati. Ya saya baca itu dengan beritanya apakah benar atau tidak begitu. Itu baru gentle di situ begitu ya. Ya, penegak hukum jadi reformasinya yang ada di sana itu mesti menjadi prioritas untuk kita semua ya. Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah itu juga ya sudah memulai evaluasi dari beberapa bidang seperti ekonomi daerah, birokrasi termasuk adanya pelanggaran HAM ya. Dari dulu ya karena memang siapa sih calon-calon presidennya pasti berbicara tentang pelanggaran HAM, membenahi, akan ada sistem ini, tapi tahu-tahunya semuanya omong kosong begitu ya. Saya yakin hanya sebuah janji saja begitu ya. Tapi sampai hari ini begitu ya, para calon-calon pemimpin hari ini, calon-calon presiden hari ini belum ada yang mengatakan bahwa korupsi akan dihukum mati. Kecuali beritanya kemarin Pak Mahfud ya, apakah ini benar atau tidak, ini sebagai klarifikasi apakah benar atau tidak ya. Kalau Pak Mahfud menjadi calon presiden begitu ya, menjadi presiden, hukuman bagi koruptor akan dihukum mati. Apakah benar atau tidak dari beritanya begitu yang saya baca seperti itu begitu ya. Tentu semua kami melakukan evaluasi mana yang the best dan kemudian bisa diikuti. Reformasi birokrasi hari ini makin hari ya, makin muncul di daerah dengan inovasi masing-masing. Saya kira itu juga bagian yang tidak bisa kita tinggalkan. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Sebagai informasi sore ini ya, Ganjar menghadiri pameran foto peringatan 25 tahun reformasi ya. Dalam artian bahkan saya kepada Anies Baswedan, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar ya, nitip ini begitu kan, memberi tantangan. Siapapun ya calon presidennya yang kemudian mengatakan ya korupsi janjinya ya korupsi akan dihukum mati ya ketika dia terpilih menjadi presiden ya, saya akan pilih duluan, baik Anies Baswedan, baik Pak Prabowo, baik Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu. Semoga video ini sampai ke telinga para pemimpin begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.